Anda kembali menyaksikan MNC News Today. Pemirsa, usai Dinas Kesehatan Jawa Timur menyatakan mewaspadai hepatitis akut misterius menyusul temuan 114 kasus dugaan di 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Seorang bocah di Tulungagung, Jawa Timur meninggal dengan dugaan hepatitis akut misterius tersebut. Dinkes Jawa Timur masih menunggu hasil laboratorium. Sementara saat ini RSUD Dr. Sutomo Surabaya menangani satu pasien bayi 10 bulan dugaan hepatitis akut. Pasca kematian seorang bocah di Tulungagung, Dinas Kesehatan Jawa Timur masih belum bisa memastikan penyebab kematian bocah perempuan berusia 7 tahun apakah disebabkan hepatitis akut misterius atau bukan. Dinas Kesehatan Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosa serta penyebab kematian. Dinas Kesehatan Jawa Timur juga telah mengirimkan laporan pemeriksaan spesimen ke RSPI Sulianti Saroso. Dengan adanya kematian bocah di Tulungagung, kasus penyakit dugaan hepatitis akut di Jawa Timur bertambah satu kasus menjadi 115. Seluruhnya masih berstatus pending classification atau penundaan klasifikasi. Hari ini laporannya kita kirim ke Sulianti Saroso untuk dilengkapi. Nanti setelah datanya lengkap baru kita sampaikan ulang kira-kira diagnosisnya ke arah mana. Itu nanti sementara istilahnya itu pending classification, jadi belum bisa dimasukkan ke diagnosis tertentu. RSUD Dr. Sutomo Surabaya saat ini masih merawat satu pasien bayi 10 bulan dengan dugaan sindroma jaundice. Sebelumnya Dinas Kesehatan Jawa Timur meminta masyarakat mewaspadai 114 dugaan kasus sindroma jaundice di 18 kabupaten kota di Jawa Timur. Berdasarkan data kasus dugaan sindroma jaundice atau penyakit kuning akut di Jawa Timur terjadi pada pasien usia 16 tahun ke bawah. Terkait temuan data tersebut seluruhnya masih diverifikasi lebih lanjut apakah merupakan hepatitis akut misterius ataupun penyakit lain dengan gejala sama. Untuk antisipasi, Dinas Kesehatan Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan di seluruh Jawa Timur untuk segera melakukan penanganan terhadap pasien yang memiliki gejala serupa. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, jadwal masuk sekolah di Jabodetabek usai libur lebaran diundur 3 hari. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan arus balik lebaran. Pemerintah resmi memundurkan jadwal masuk sekolah siswa yang seharusnya Senin 9 Mei 2022 menjadi hari Kamis 12 Mei 2022. Kebijakan ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan, keputusan menunda jadwal masuk sekolah selama 3 hari adalah langkah untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan parah pada puncak arus balik Lebaran 8 Mei 2022 mendatang. Muhadjir berharap penundaan jadwal ini tidak mempengaruhi proses pembelajaran dalam mengejar ketertinggalan akibat dampak pandemi belakangan. Senada dengan Muhadjir, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Saifuddin menilai langkah tersebut adalah langkah preventif yang baik untuk sekolah-sekolah di Jabodetabek. Karena kebijakannya berlaku bukan hanya untuk siswa, namun juga guru dan tenaga pendidik. Sebelumnya, kebijakan dimundurkannya jadwal masuk sekolah usai libur Lebaran dilakukan Kemendikbudristek setelah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengurai kemacetan arus balik Lebaran. Edukasi politik terus dilakukan Partai Perindo menyasar seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali kaum milenial. Sebagai bangsa yang besar, Partai Perindo menginginkan keterlibatan penuh seluruh lapisan masyarakat. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Pekikan Bung Karno itu menggambarkan peran besar pemuda dalam membangun dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Salah satu jalan bagi para pemuda untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa adalah melalui dunia politik. Untuk itulah, generasi muda harus terjun ke dunia politik demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi bahasan utama dalam podcast yang digelar Partai Perindo yang bertajuk Keterlibatan Milenial dalam Politik di Indonesia. Ayo turun ke politik, karena politik itu bicara soal masa depan. Jadi jangan alergi
apalagi antipati terhadap politik. Ya. Ya, jangan hanya sekedar membelikan hak pilih, tapi juga Anda harus orang yang dipilih. Oke. Karena untuk membuat perubahan kita harus berada di dalam. Ya, nggak mungkin kita bisa membuat suatu perubahan kalau kita berada di luar. Partai Perindo mengajak generasi muda untuk bergabung menjadi calon legislatif melalui program Konvensi Rakyat. Program ini diyakini akan menghasilkan wakil rakyat yang bersih dan kompeten dan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, jadwal masuk sekolah di Jabodetabek usai libur lebaran diundur 3 hari, di mana kebijakan tersebut diambil untuk mengurai kemacetan arus balik lebaran. Apa kemudian hal tersebut menguntungkan atau bahkan merugikan para siswa mengingat puncak arus balik terjadi hari Minggu kemarin? Kita akan membahasnya dengan Ibu Suraya, Ketua Bidang Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana. Assalamualaikum, selamat siang Bu Suraya. Selamat siang Mas, apa kabar? Sehat Baik. selalu ya Mas ya. Baik, Bu Suraya. Tanggapan perpanjangan libur pendidikan ini seperti apa, Bu Suraya? Anda termasuk pihak yang setuju atau tidak? Kalau kita mau mengingat tentang libur, berarti semua pengen libur Mas, pastinya ya kan? Jadi kalau kita ngelihat hakikat apa itu libur, pasti kita akan melihat siapa yang akan libur, yaitu siswa-siswa kita tercinta. Jadi kalau kita mau melihat, lihat dulu tujuan liburnya apa, gitu kan? Jadi kalau kita melihat apakah saya setuju atau tidak, pasti akan ada pro kontranya, jadi bisa positif dan bisa juga negatif, begitu Mas. Oke, tapi Anda termasuk yang menilai bahwa ini efektif atau tidak ya liburnya ditambah begitu untuk mengurai kemacetan. Pertama, kalau tujuan yang lainnya adalah dari segi pendidikan seperti apa? Oke, baik. Kalau kita melihat dari sisi untuk tujuan mengurai kemacetan, kita bisa melihat bahwa kemacetan yang terjadi itu selalu berulang tahun demi tahun pastinya. Kalau kita melihat berarti apakah memang ini sebagai salah satu uji coba yang akan dikorbankan adalah siswa-siswi atau seperti apa, kan gitu ya. Kalau mau melihat setiap tahun pasti macet Mas. Dan kalau kita melihat sekarang setiap orang tua yang pulang mudik pasti akan berpikir bahwa mereka pengennya sampai di ujung-ujung gitu loh. Apakah memang mau kemarin atau memang nanti tanggal 11 misalnya. Semua pasti pengennya di ujung gitu kan. Jadi kalau kita mau melihat efektif, pasti efektif. Karena mereka akan melihat kapan akan pulang. Kalau misalnya kita lihat Jakarta, memang sudah dari awal mereka sudah menetapkan libur sampai tanggal 11. Jadi kalau mau dibagi antara orang tua yang mau bekerja dengan anak-anak yang mau sekolah, maka sudah terjadi penguraian kemacetan pastinya, gitu kan? Tapi kalau kita ngelihat apakah memang anak-anak akan ngikut orang tua pada pulang pada tanggal 9, tanggal 7, 8 gitu ya, atau nanti tanggal 11 gitu. Nah akhirnya akan terurailah kemacetan yang terjadi di Pantura, di Merak maupun di jalur selatan begitu. Tapi Itu bicara dari sisi kemacetan. pendidikan, Bu Soraya, bukannya hak itu menjadi hak siswa-siswi begitu ya, para pelajar. Ini kok yang mudiknya semua kalangan, tapi seakan-akan yang dikorbankan ini adalah dari kalangan siswa gitu yang harus libur lebih panjang. Iya, nah jadi kalau tadi dari sisi kemacetan ya Mas ya, nah sekarang saya lihat dari sisi pendidikan. Jadi banyak positif dan negatifnya ya kalau dari sisi pendidikan. Pertama, kalau kita melihat bahwa dengan lebih banyaknya libur, maka sudah berkuranglah materi-materi yang harusnya diterima oleh siswa. Ya, apakah nanti guru-gurunya akan memadatkan materi? Gitu. Itu akan menjadi beban siswanya pastinya, gitu kan? Tapi kalau kita melihat dari sisi pandemi, mereka lebih banyak di rumah, gitu. Nah, disinilah dituntut para guru dan siswa untuk berpikir kreatif. Bagaimana mereka bisa survive, bisa persisten, tahan terhadap perubahan yang terjadi sekarang, gitu kan? Apalagi sekarang perubahan kebijakan nih, libur ditambah, gitu kan? Akhirnya siswa-siswa akan menambah juga
daya pikir mereka, daya kreativitas mereka untuk bisa mengatasi dari sisi kognitif, dari sisi pemahaman, pengetahuan mereka tentang materi-materi yang tentunya akan diterima oleh siswa-siswi tersebut. Ini satu usaha dari sekolah ya, baik siswa maupun guru untuk mengatasi hal ini. Seperti itu mungkin ya Mas ya. Setidaknya kami sebut ini langkah adaptif ya Bu ya, tapi Ya betul. ya tapi tidak berarti ini guru-gurunya yang belum puas liburan kan Bu ya? Betul sekali. Tadi saya bilang kan pertama yang paling diinginkan oleh orang tuh libur ya kan Mas, gitu kan. Jadi ini bukan berarti salah satu permisif buat guru-gurunya untuk memperpanjang libur pastinya. Justru dengan libur seperti ini maka harus ditambah gitu loh daya pikir, daya kreativitas, daya inovasi yang memang dibutuhkan oleh para generasi Z sekarang gitu. Karena yang akan mereka hadapi nanti di masa yang akan datang tentu berbeda dengan masa saya, dengan masa Masnya kan, itu berbeda pastinya. Karena itu mereka harus ditambah daya tadi, daya kreatifnya, inovasinya kan, mereka harus bisa adaptif terhadap perubahan yang terjadi sekarang. Sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya nanti seperti apa. Begitu Mas. Oke, terakhir Bu Soraya, ini saran agar siswa tetap produktif seperti apa di tengah libur yang dimundurkan? Ya, dan itu tadi supaya mereka harus produktif. Jadi selalu saya menekankan tuh Mas bahwa kita pada masa pandemi ini harus sehat dan produktif. Bagaimana dia harus produktif? Maka dia harus mengasah kreativitasnya. Bagaimana mereka harus bisa mendapatkan materi dengan masa pandemi yang sekarang gitu kan, dari online ke offline ya, dari daring ke laring gitu ya, dan mereka harus mengasah kreativitas itu sehingga mereka tadi bisa daya tahan mereka akan tetap bisa survive untuk ke depan gitu. Pertama, mereka mungkin akan membuat materi-materi kreatif gitu ya, sehingga mereka cepat adaptif terhadap materi yang diterima oleh mereka. Kita lihat sekarang mereka sangat useful ya atau adaptif terhadap teknologi, media sosial sehingga mereka bisa mendapatkan materi-materi itu dengan mudah mereka mendapatkan dan diterima oleh daya tangkap mereka pastinya. Nah karena itu maka kreativitas itulah yang harus dikedepankan dan kreativitas itu tidak boleh lepas dari inovasi ya. Baik. Sehingga dituntut inovasi-inovasi baru yang akan muncul, yang akan dihasilkan oleh generasi-generasi Z sekarang. Jadi bukan berarti dengan libur maka mereka akan berlama-lama bermain, berlama-lama berleha-leha istilahnya ya, tetapi juga dengan bermain, belajar, menghasilkan kreativitas yang inovatif. Baik, kreativitas dan inovasi menjadi catatan penting begitu ya di tengah libur para siswa yang dimundurkan beberapa hari ini. Tapi kita sama-sama berharap Bu Soraya mudah-mudahan para siswa maupun juga tenaga pengajar sivitas akademik ini tetap produktif begitu ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Soraya. Selamat siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan produktif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MNC News Today akan kembali dengan informasi menarik lainnya bersama rekan kami, Anggi Pasaribu. Tetaplah di MNC News Today.